Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Daniel, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9, sampai ayatnya yang ke-14. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat dimensi waktu yang indah ini. Engkau menyapa kami di dalam kerinduan kami. Dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan. Sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita, tertulis di dalam kitab Daniel, pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan bukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya, sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan, dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saat. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tak terasa kita sampai kepada minggu akhir tahun gerejawi. Kalau dikatakan minggu akhir tahun, pastilah banyak hal yang mau diingatkan untuk setiap kita. Seperti di dalam epistel, bagaimana akhir tahun gerejawi itu menjadi kesempatan bagi setiap kita untuk berefleksi, untuk mengucap syukur penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita, dan untuk berubah ke depan nanti ketika tahun ini akan berakhir. Bahkan tak jarang pula sering orang atau pengkhotbah mengaitkannya dengan 2M Memento Mori, ingatlah hari kematianmu. Artinya apa? Dunia ini, bumi ini, segala sesuatunya akan berakhir. Maka persislah dan sejatinya benarlah yang seharusnya kita imani dalam kehidupan kita, seperti apa yang dikatakan oleh tema kita pada saat ini. Kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Sebab sejatinya bumi ini, segala isinya, bahkan kerajaan-kerajaan, penguasa-penguasa di muka bumi ini akan berakhir, akan sirna, dan tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Hanya kekuasaan dan kerajaan Allah lah yang tidak akan lenyap di dalam perjalanan iman setiap kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kitab Daniel dituliskan dalam konteks pembuangan bangsa Israel ke Babel. Setelah Yerusalem jatuh tahun 586 sebelum Masehi,
Ketika itu bangsa Israel sedang berada dalam masa sulit. Mereka jauh dari tanah air mereka dan hidup di bawah penindasan kerajaan atau bangsa Babel. Pembuangan ini menciptakan kondisi ketidakpastian, tekanan yang begitu luar biasa, bahkan banyak yang kehilangan pengharapan. Di tengah-tengah bangsa Israel, bangsa Yahudi pada saat itu. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, lalu pasal 7 ini, di kitab Daniel ini, adalah salah satu visi apokaliptik yang dimiliki oleh seorang Daniel. Ada sebuah nubatan, ada pewahyuan, menggambarkan pertempuran antara kekuatan jahat dunia ini dan kekuasaan Allah yang kekal itu. Dan situasi ini, penglihatan ini, terjadi di masa pemerintahan Raja Belsasar. Kalau kita melihat di pasal 7 ayat yang pertama, Belsasar itu adalah Nebukadnezar, putra Nebukadnezar, yang terakhir memerintah di kerajaan Babel sebelum Persia menaklukkan kerajaan Babel itu. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, konteks ini adalah membicarakan pengharapan umat Israel yang sedang menderita, bahwa campur tangan Allah itu akan terjadi dan akan menyelamatkan bangsa itu dari penindasan dunia ini, akan menyelamatkan orang yang percaya itu, serta keadilannya akan ditegakkan. Bahkan dinyatakan akan hadirlah anak manusia itu, Mesias yang telah dijanjikan itu. Saudaraku, untuk lebih dekat, lebih dalam lagi kita memahami kitab Daniel pasal 7 ayat 9 sampai ayat 14 ini, mari kita melihat apa yang menjadi penjabarannya. Di dalam ayat 9 sampai ayat ke-10, kita melihat ada penglihatan tentang yang lanjut usia. Bahasa Inggris mengatakan Ancient of Days. Ini adalah mengacu kepada Allah itu sendiri, mengacu kepada kemahakuasaan penguasa kekal yang ada di dalam diri Allah Bapa itu, di mana digambarkan adanya keagungan, kekekalan, dan kekudusan Allah itu sendiri, sebagaimana ditunjukkan, digambarkan dengan pakaiannya, jubahnya yang putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Dan disebutkan tahta api dan roda api yang menyala-nyala, tidak lain adalah menunjukkan keadilan yang suci dan kuasa yang tidak terbatas dari Allah itu sendiri. Di dalam ayat 11 sampai ayat 12 kita melihat penghancuran binatang yang keempat. Saudaraku, binatang keempat itu adalah mewakili kekaisaran yang kejam, yang sangat-sangat menindas ketika itu. Dan di dalam penglihatan Daniel, hal ini, keempat binatang ini sering dikaitkan dengan kerajaan-kerajaan dunia ketika itu, seperti kerajaan Babilonia, Persia, Yunani, dan Roma. Tapi lihatlah, binatang itu dibunuh, dibinasakan oleh penghakiman Allah dan kuasa Allah itu sendiri yang melampaui kuasa-kuasa dunia ini. Ayat 13 sampai ayat 14, kita melihat bagaimana dituliskan anak manusia yang diberi kekuasaan itu. Frasa anak manusia itu sering sekali ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus sendiri sering memakai istilah ini, bahwa anak manusia itu adalah gambaran dirinya sendiri, di mana kekuasaannya tidak akan lenyap dan kerajaannya tidak akan musnah. Dan kerajaan itu adalah kerajaan kekal yang mengatasi segala situasi, segala persoalan, segala penderitaan, segala kuasa-kuasa dunia yang terlalu sombong dengan keberadaannya. Maka saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat yang menjadi penegasan dari nats ini sendiri? Penegasannya yang kita lihat lain adalah yang pertama sekali, bahwa Allah lah hakim yang kekal dan berdaulat. Tidak ada kekuatan atau kekuasaan manusia
yang dapat menandingi kuasa Allah itu. Dan Allah itu akan menegakkan keadilan. Yang kedua, yang mau ditegaskan melalui nats ini adalah penghakiman terhadap kekuasaan dunia yang menentang Allah. Di mana disebutkan bahwa kerajaan dan kekuatan duniawi yang jahat tidak akan bertahan. Semua akan bersifat sementara. Kejahatan dan penindasan tidak akan pernah menang. Kejahatan dan penindasan itu tidak akan berlanjut. Akhirnya akan kalah. Ditaklukkan oleh penghakiman Allah itu sendiri. Lalu apa yang ketiga? Kekuasaan dan kemuliaan anak manusia itu sendiri. Mesias yang dijanjikan itu. Yesus Kristus itu nyata di dalam kehidupan setiap kita. Kerjaan itu diberikan kepada anak manusia itu. Itu sebabnya hanya kekuasaan Mesias sewa yang kekal. Dan tidak akan pernah lenyap, tidak akan berlalu. Kerajaan dunia akan bersifat sementara. Tetapi kerajaan Allah yang dibawa oleh anak manusia itu, Kristus Yesus itu, akan berlangsung selama-lamanya. Lalu apa hal yang keempat yang mau ditegaskan? Kekekalan kerajaan Allah. Konsep kekekalan itu sangat penting. Sebab apa? Itu menegaskan bahwa Allah yang mereka nantikan adalah Allah dan kerajaan yang tidak akan pernah berakhir oleh apapun di dalam kehidupan ini. Semua kekuatan duniawi ini akan sirna. Semua kekuatan dunia ini akan sirna. Tapi kerajaan Allah itu akan kekal sampai selama-lamanya. Lalu apa penegasan yang kelima? Kedaulatan Allah menjadi sesuatu yang menyertai pengharapan orang percaya. Ketika Daniel menerima visi ini, saat bangsa Israel sedang berada di dalam keterpurukan, di bawah kekuasaan asing Babilonia dan Persia, namun penglihatan ini adalah oase, angin segar, setetes air, membangkitkan pengharapan itu, bahwa penindasan hanya bersifat sementara. Ketidakadilan penghakiman itu hanya bersifat sementara. Itu semua akan ditaklukkan oleh kuat kuasa Allah dan menghadirkan pengharapan sejatinya bagi orang yang percaya. Lalu apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini? Ketika tema kita mengatakan kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap, apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita? Hal yang pertama yang bisa kita kaitkan, satu hal yang pasti, kerajaan Allah itu berbeda dari kerajaan dunia ini. Di mana kerajaan Allah tidak akan pernah lenyap. Kerajaan dunia akan hancur, akan sirna. Maka jangan pernah membanggakan diri untuk segala sesuatu yang kita miliki di dalam kehidupan di dunia ini. Yang kedua, anak manusia itulah sejatinya raja yang kekal, bukan pemerintahan yang zolim, bukan raja, bukan kekaisaran. Lalu apa yang ketiga? Penghakiman sebagai awal kekuasaan Allah yang kekal. Artinya apa? Penghakiman Allah itu merupakan pintu masuk menuju penggenapan kerajaan Allah yang kekal. Kejahatan dan kekuasaan duniawi ini yang melawan Allah akan dihancurkan. Namun kerajaan Allah tidak akan pernah lenyap. Lalu apa yang keempat? Kekuasaan Allah itu melampaui waktu, melampaui segala sesuatu yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Intinya apa? Kerajaan Allah tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh dimensi. Sedangkan kuasa dunia ini ada keterbatasan dan akhirnya hilang, lenyap. Yang terakhir yang bisa kita kaitkan dengan tema kita, tidak lain adalah seruan panggilan kepada umat Allah untuk tetaplah bersandar pada kekuasaan Allah yang kekal. Jangan pernah menggantungkan dirimu, imanmu, kepada sesuatu yang bersifat sementara. Tidak ada kekuatan yang bisa menggulingkan kerajaan Allah. Dan pastilah dan percayalah, akhirnya kekuasaan Allah itu akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang di dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,
Apa refleksi yang bisa kita dapatkan melalui topik kita pada saat ini? Hal yang pertama sekali, milikilah keyakinan kepada kekuasaan Allah yang kekal itu. Yang kedua, pengharapan dalam penghakiman yang adil, bahwa akan selalu ada pengharapan ketika Allah menjadi hakim di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Lalu apa yang ketiga? Kekuasaan Mesias dalam kehidupan pribadi dan komunitas setiap kita. Di sini kita mendapatkan sebuah iman, sebuah kekuatan bahwa kekuasaan Mesias itu, anak manusia itu menjadi kekuatan untuk setiap pribadi, komunitas, persekutuan, dan ungkapan setiap orang yang percaya dia mengimani bahwa Yesus itulah pengharapan dan sumber keselamatan itu. Lalu apa yang keempat? Menjaga perspektif kekal di tengah dunia yang sementara. Apa yang mau dinyatakan di dalam situasi itu benar. Kita hidup di bumi, di dunia yang bersifat sementara ini. Oleh sebab itu, jangan pernah mencari yang bersifat sementara. Carilah yang bersifat kekal itu. Carilah apa yang membuatmu memiliki kekekalan dalam kehidupan ini. Maka jangan pernah bertuhankan dunia ini dengan segala tawarannya. Lalu apa yang kelima? Seperti apa yang saya sebut di atas tadi sebelumnya, ini adalah minggu akhir tahun gereja. Artinya apa? Hiduplah tetap di dalam ketaatan, ketekunan, dan kesetiaan. Kalau Tuhan masih menghadirkan minggu akhir tahun gerejawi buat setiap kita, lihatlah akan kuasa Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah taat. Meskipun berbagai tantangan, kesulitan, atau godaan, bahkan keterhempasan hadir dan menyapa setiap kita. Tapi pribadi yang setia dan taat, serta tekun di dalam Tuhan, akan menjadi pemenang sejatinya. Lalu apa yang terakhir? Milikilah selalu pengharapan akan pemulihan dan menjadikan dirimu memiliki kemenangan di dalam Tuhan. Apa yang mau saya sebutkan di dalam situasi itu? Tuhan mau ketika Tuhan memulihkan setiap persoalan, pergumulan, penderitaan kita, maka di akhir tahun gerejawi ini juga jadilah pribadi yang memulihkan. Jadilah agen-agen yang memulihkan. Jadilah virus-virus yang memulihkan. Agar setiap orang dipulihkan. Di tengah-tengah kita sering menjumpai orang-orang yang tertindas seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mungkin versinya yang berbeda. Tapi ketertindasan itu, kesewenang-wenangan itu, ketertekanan itu, keterhempasan itu masih juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jadikanlah dirimu yang memulihkan. Sehingga setiap pribadi merasakan pemulihan itu dan mendapatkan kemenangan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kita, anak manusia itu. Lalu saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang bisa kita simpulkan dalam situasi itu semua? Hal yang pertama, bagi kita saat ini, kita dipanggil untuk hidup dalam sebuah keyakinan bahwa kekuasaan Allah lah yang kekal. Yang kedua, pengharapan akan penghakiman Allah itu akan menjadi sukacita dan membuat kita tetap berpengharapan dan tidak berputus asa. Lalu apa kesimpulan yang ketiga? Kekuasaan Mesias, anak manusia itu harus kita hidupi dan harus diwujudkan dalam bentuk kesetiaan dan ketaatan kita. Yang keempat, perspektif kekal itu
harus menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Hindari kehidupan yang selalu berfokus dengan dunia serta keinginan. Yang kelima, tetaplah setia, tetaplah taat, dan milikilah kekuatan yang bersumber dari Allah itu menghadapi segala situasi dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, seperti saya yang sebutkan di atas, pengharapan dan pemulihan itu selalu ada di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau ini minggu akhir tahun gerejawi, nantikanlah kerajaan Allah itu. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebab hanya pribadi yang hidup dalam keperdosaan yang menakutkan kerajaan Allah datang di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan mengajarkan setiap kami bahwa kekuasaan dan kerajaan Allah yang sejatinya kekal dan tidak akan pernah berakhir. Dan biarlah Tuhan itu menjadi iman kuat setiap kami ketika kami menjalani hari-hari hidup kami. Kami punya Allah yang kekal. Meskipun tantangan, pergumulan, tekanan, penderitaan mungkin selalu hadir dalam kehidupan kami. Tapi kami punya Allah yang kekal dan memberikan kekekalan itu di dalam hidup dan kehidupan kami nanti. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.